Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang kepada Pak Kianli. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada PT Solusi Edukasi Asia. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada Rumah Sakit Bethesda Hospital. Pagi dan siang ini saya bersyukur juga, berterima kasih kepada Pak Hendra yang sudah banyak memberikan pencerahan dan edukasi sangat bermanfaat buat saya sendiri dalam hal mengelola keuangan dengan baik. Terima kasih Pak Hendra. Bidang saya kali ini tentang menjaga kesehatan di era pandemik. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang ini sudah 1,5 tahun kita menghadapi pandemik ya. Ini jumlah kasus COVID-19 terakhir minggu lalu itu kira-kira yang terkonfirmasi memang cukup banyak juga gitu ya. Ada 1.700.000 lebih ya. Ini ada kasus aktifnya 90 ribuan, dan kita juga bersyukur pada Tuhan bahwa banyaknya juga yang sembuh 1,6 juta lebih ya, dan yang ini kita bersedih banyak yang meninggal juga 48.000 lebih. Total ini pemeriksaan yang sudah dilakukan cukup banyak dari awal, itu 15.500.000 lebih ya, dan itu pemeriksaan swab antigen, PCR, dan pemeriksaan yang untuk mengkonfirmasi seseorang itu positif atau tidak menderita penyakit COVID-19. Total yang diperiksa ini ada sekitar 10.400.000 lebih ya yang diperiksa, dan kita bersyukur bahwa program vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah berjalan dengan baik gitu ya. Dari yang program pertama udah targetnya 13.700.000 lebih, dan vaksinasi yang kedua juga ini 8.900.000 lebih berjalan dengan baik, dan sampai sejauh ini sih kita belum mendapatkan laporan yang cukup berbahaya baik mengenai efek samping maupun kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI gitu. Ini target harapan tentang imunisasi COVID-19, memang ini ada 4 tahap ya, kita sudah baca bersama-sama gitu ya, ditargetkan kepada golongan masyarakat tertentu, profesi yang tertentu juga yang berhubungan langsung dengan penderita pasien-pasien COVID-19. Tahap 1 ini ya sudah dilakukan dengan baik, kemudian tahap 2, tahap 3 ya kita melihat bahwa jumlahnya semakin bertambah juga pasien-pasien yang diberikan, dan sejauh ini juga kita baca, kita dengar distribusi vaksinnya juga berjalan dengan baik ya. Urutan penerima vaksin COVID-19 juga di Indonesia kita tahu itu ya 3,4 juta orang. Itu awalnya kami para petugas kesehatan, dan puji Tuhan di rumah sakit kami Bethesda ini sudah semua karyawan dan petugas kesehatan menerima vaksinasi. Kemudian ini yang tahap selanjutnya yang kedua juga 5, juta orang. Ini juga para petugas ya, tokoh agama itu ya, masyarakat awam tuh yang orang usia lanjut juga di atas 60 tahun, geriatri ya. Kemudian tahap ketiga juga ini para petugas aparatur negara, TNI, Polri, guru dan sebagainya 4,3 juta orang, dan selanjutnya juga ini 2,3 juta orang selanjutnya ya, 86 juta orang itu nanti yang juga akan menerima program-program selanjutnya. Jadi memang sudah diplot, sudah direncanakan dengan baik bahwa program ini berjalan dengan urutan waktu minggu, bulan itu berjalan dengan baik sesuai dengan target yang akan dicapai. Itu 70% diharapkan sudah bisa diberikan vaksinasi. Ini yang mungkin di bidang saya di penyakit dalam, mungkin ini nanti bisa lebih banyak tanya jawab gitu ya, berdiskusi tentang kelompok-kelompok resiko. Ini ada lansia ya, usia di atas 60 tahun ya, ibu hamil, ini penyakit-penyakit kronik yang sering tadi ada critical illness gitu ya, penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit asma ya, cancer, stroke, penyakit gagal ginjal, dan penyakit-penyakit paru dan sebagainya. Obesitas juga ini, kegemukan, overweight menjadi penting ya, nanti kita bahas ya. Orang dengan sistem imun yang lemah, ini penyakit-penyakit autoimun seringkali ya, itu yang banyak ditanyakan ke kami para dokter, bagaimana kalau ada penyakit autoimun boleh nggak menerima vaksinasi gitu. Nah, ini virus COVID-19 akan mudah mengintervensi seseorang dengan sistem imun yang rendah.
Ya, makanya kita tahu bahwa awal-awal tahun lalu, bulan Maret, April itu banyak sekali masyarakat yang menyerbu gitu ya, membeli beberapa obat-obatan yang dianggap bisa menaikkan sistem imunitas dan menjaga sistem imunitas kita. Ini memang penting ya, sistem imun yang rendah itu menjadi rentan resiko untuk terinfeksi virus COVID-19. Salah satu kunci agar tidak terjangkit COVID-19 adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan baik. Menjaga kesehatan kita di era pandemik ini yang kita belum tahu sampai kapan selesainya, ini ya dari luar kita bisa tahu dari protokol kesehatan yang baik gitu ya, kebersihan, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menggunakan masker dengan baik. Dan dari dalam ini juga penting, pola hidup yang sehat. Ini yang dari luar kita tahu bahwa mencuci tangan dengan sabun maupun dengan alkohol itu ya, ini udah banyak bermacam-macam merek dan produk. Ini cuma intinya bahwa air itu pelarut yang universal, jadi dia bisa buat bakteri maupun virus. Coronavirus itu merupakan virus yang RNA yang dengan selubung lemak, jadi ketika kita menggunakan air dalam cuci tangan itu dia bisa menghancurkan partikel daripada virus corona ini, dan dia materi partikelnya keluar dan dia diikat oleh air bersama dengan sabun itu, dan akhirnya bisa di wash out, dibuang dengan air yang mengalir ya. Selain menggunakan air dan sabun, etanol nih kita tahu alkohol 62-70% juga dapat mengurangi infektivitas virus corona. Nah, ini masker penting ya. Ini kita lihat gambarnya penularan kalau kita tidak menggunakan masker itu 70%. Kalau kita menggunakan masker yang baik ini 5%, dan kemungkinan kalau kita menggunakan sama-sama menggunakan masker ini hanya kecil 1,5%. Nah, ini penting karena awal-awal pandemi COVID-19 di negara kita banyak orang salah atau kurang tepat dalam hal menggunakan masker. Jadi kadang-kadang menggunakan masker yang kain ya, yang bahannya tidak aman. Nah, itu menjadi resiko tinggi untuk menularkan maupun tertular dengan infeksi virus COVID-19 gitu. Makanya menjadi penting edukasi, penyuluhan dan informasi yang tepat buat pasien maupun keluarga dan masyarakat bahwa masker itu yang baik ialah masker surgical mask. Jadi masker memang yang sudah dirancang untuk melindungi terhadap penularan virus COVID-19, paling nggak meminimalkan lah ya penularan dari masyarakat ke kita. Jadi ini memang ada masker yang di situ ada surgical mask, kemudian bisa juga double masking. Jadi memang itu udah disarankan juga ya, double masking. Memang nggak enak itu Bapak Ibu teman-teman sekalian menggunakan 2 masker, tapi memang kita lebih aman kalau di situasi yang ramai, padat gitu ya, di tempat makan, tempat hiburan kita lebih aman menggunakan double masking. Yang di luarnya itu masker yang sifatnya lebih nyaman, lebih enak untuk wajah kita. Jangan juga terlalu ketat sehingga kita menjadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang merasa sesak napas atau kurang lega napasnya ketika dia menggunakan masker sehingga dicopot ya. Tapi ini memang sangat penting ya, masker ini jangan lagi menggunakan masker yang kain yang tidak jelas dan akhirnya itu bisa ditembus oleh virus COVID-19. Ini tips ya untuk support imun sistem kita yang dari dalam ini ya, sistem imunitas kita penting ya. Jadi ini kita bagaimana maintenance dari hal-hal yang simple, sebetulnya hal-hal yang sederhana, dari diet ya, diet makanan konsumsi kita sehari-hari lah, yang disarankan memang yang banyak protein gitu ya, karbohidrat juga yang sehat, itu karbohidrat kompleks namanya ya. Terus juga ada omega 3, ada fatty acid itu ya, seringkali kita banyak dengar ada omega 3, omega 6 dan omega 9. Kemudian kita mencuci tangan ya dengan baik, itu ada 5 langkah cara mencuci tangan dengan baik itu. Kemudian yang ketiga, kita juga menjaga istirahat yang cukup sekitar 6-7 jam ya, 8 jam. Tapi kadang-kadang juga tergantung dengan aktivitas dan kegiatan. Kadang-kadang kalau kayak kami dokter, suster mungkin nggak bisa tidur 7 jam atau 8 jam, paling cuma 4-6 jam. Tapi itu cukup baik juga dengan tidur yang berkualitas dan dalam, itu juga bisa meng-recovery, menjaga daya tahan tubuh kita.
Exercise juga ini penting ya, olahraga dilakukan itu sesuai dengan jadwal kita, kemampuan kita juga ya, juga dengan usia kita, jangan juga dipaksakan. Yang disarankan memang sekitar 30 menit per hari, dan itu disarankan seminggu bisa 3-4 kali ya, itu juga membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Yang kelima ini asupan air yang cukup gitu ya, jadi itu disarankan 30 sampai 40 cc per kilogram badan per hari, tergantung berat badan juga, dan tergantung juga aktivitas di indoor atau di outdoor. Kalau kita banyak berkeringat, tentunya kita akan lebih banyak diwajibkan meminum air gitu. Nah, ini yang menjadi problem masalah kesehatan juga sebetulnya, banyak ini masalah obesitas ya, overweight, kegemukan begitu ya, dan ini penting karena ada normal weight dan obesity, sampai yang ada malnutrition atau underweight, kekurangan berat badan ya, ada yang kurus kering, ada yang gemuk banget sampai berlebihan, itu gambarnya. Kalau yang kurus, yang underweight itu ya, atau disebut starvation, malnutrition, dia justru menurunkan daya tahan tubuh, imunodefisiensi ya, daya tahan tubuhnya menurun. Kalau yang obesitas, kegemukan, dia membuat inflammation atau peradangan di seluruh organ-organ. Nah, ini kita lihat obesity ya, itu yang sering ada metabolic syndrome, diabetes, hipertensi, dan dislipidemi. Ini, dan dari situ bisa menimbulkan banyak penyakit-penyakit kronik tadi, critical illness ya, penyakit-penyakit stroke, penyakit jantung, penyumbatan di pembuluh darah jantung, penyakit ginjal kronik, diabetes ya, termasuk gangguan mood dan emosi juga. Dan ini obesitas ini yang bahayanya atau jeleknya, dampak menurunkan sekali lagi daya tahan tubuh, sehingga kadangkala banyak pasien yang terserang dengan berbagai macam jenis infeksi-infeksi yang kita hadapi. Yang paling lama ini memang infeksi COVID-19 ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini peranan nutrisi dalam masa pandemi COVID-19 nih ya, ini penting juga. Nutrisi nggak mesti yang mewah atau mahal, tetapi kita bisa mengatur dan mengelola dengan bijak gitu ya, penting komponennya, isinya. Beberapa penelitian ini menjelaskan bahwa sistem respon imunitas kita akan menurun akibat nutrisi yang tidak memadai, yang tidak kuat ya. Mungkin jadwalnya kurang baik, jenis-jenisnya ya, jumlahnya kadang kurang tepat, sehingga itu bisa mengganggu daya tahan tubuh kita. Gizi yang seimbang ini juga berperan penting membangun kekebalan tubuh ya, untuk mencegah terserang infeksi virus. Gizi yang seimbang ini penting ya, susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan memperhatikan 4 pilar gizi yang seimbang. Nah, nanti ini 4 pilar nutrisi gizi yang seimbang itu ialah ini konsumsi beragam makanan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih ya, melakukan aktivitas fisik juga. Yang ketiga, keempat, mempertahankan berat badan sebisa mungkin normal. Ya, ini ada gambar-gambarnya. Jadi kalau misalnya contohnya aja tuh yang paling atas kayak bentuk cone itu, dia menjelaskan kalau garam hanya boleh 1 sendok teh sehari, minyak itu 5 sendok teh, dan gula ya, glukosa itu hanya boleh 4 sendok teh ya. Itu ada banyak gambarnya ya, ada konsumsi air putih ya. Kegiatan-kegiatan olahraga, aktivitas fisik itu menjadi penting di era pandemi COVID-19. Ini makanan, gambar makanan kira-kira yang disarankan ya untuk mempertahankan nutrisi yang seimbang dan sehat, ialah ada buah-buahan yang pink, kemudian sayuran lebih banyak ya, sayuran karena mengandung fibers dan serat yang baik untuk kesehatan usus dan pencernaan kita. Makanan pokok itu yang warna ungu ya, itu kayak misalnya karbohidrat ya, roti, gandum, nasi ya, kentang, tepung-tepungan. Nah, ini yang biru lauk pauk ya. Cuci tangan yang baik, minum air putih yang 6-8 gelas, ada tergantung sampai 10 gelas juga bisa ya. Batasi gula, garam, dan minyak. Piring makanan yang baik itu memang sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan
ya itu sesuai seperti ini ya, ada 3 porsi besar dan 3 porsi kecil. Separuhnya 50% itu dari total jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur dan buah. Sayur-sayuran dan buah-buahan utamakan lebih banyak ya, dan separuhnya tuh 50%-nya lagi adalah makanan pokok, misalnya juga karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian ada konsumsi air yang cukup ya, itu mungkin jus buah, termasuk mungkin kopi, teh ya, air putih 8-10 gelas per hari. Nah, ini mungkin kita perlu bijak, perlu cermat dalam hal memilih jenis-jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Menurut pendapat saya, selama era pandemi COVID-19 ini sih yang penting kita konsistensi ya, mempertahankan kestabilan, dan habis itu kita maintenance dengan baik. Tadinya ada orang-orang yang mungkin awal-awalnya semangat minum vitamin, olahraga, jaga makanan, tapi kadang-kala mulai kendor gitu, mulai males, kadang-kadang bosan. Nah itu jangan juga seperti itu. Jadi kita mungkin perlu stabil ya, maintenance dengan baik, dan kita perlu konsistensi. Makanlah makanan yang segar, buah-buahan yang segar ya, hindari makanan-makanan yang olahan kalau bisa, jangan terlalu banyak. Makan buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, ini yang mengandung serat lebih banyak ya. Makanan dari sumber makanan hewani, daging, ikan, telur, dan susu. Ganti cemilan-cemilan yang mungkin manis, gorengan, yang banyak gula, dengan buah-buahan, dengan sayuran yang bisa membuat kita lebih kenyang dan lebih enak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita juga perlu membatasi makanan tinggi yang gula, ya, lemak atau garam. Cara mengolah makanan juga ini penting, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya, makanan-makanan yang kita olah ini makanan sebaiknya ya diolah dengan cara dikukus atau direbus atau ditim. Hindari menggoreng makanan dengan cara deep fried, makanan terendam minyak goreng. Ganti dengan cara tumis, panggang makanan di atas wajan keramik, dibandingkan dengan dibakar, karena bagian yang gosong dapat bersifat karsinogenik, jadi bisa bersifat membentuk zat-zat yang berpotensi menimbulkan kanker, yang akan memicu resiko kanker. Nah, ini memang kok kayaknya sulit sih, repot banget sih harus begini-begini ya, tapi memang tujuannya Bapak Ibu teman-teman sekalian, pengolahan makanan dengan cara mengukus tadi, ditim atau direbus, itu adalah cara yang paling baik untuk menjaga kualitas gitu ya, kualitas nutrisi makanan yang kita konsumsi sehari-hari, sehingga tidak banyak rusak karena proses pemanasan, misalnya proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, mineralnya ya. Jadi dia nggak rusak tuh dengan cara-cara dikukus atau direbus atau ditim. Hindari menghangatkan makanan yang berulang kali, karena kandungan gizinya ya, nutrisi-nutrisinya itu telah banyak yang berkurang atau rusak karena proses pemanasan atau pengolahan yang kurang baik. Nah, ini yang penting juga olahraga ya, banyak yang teman-teman atau pasien yang cerita, aduh nggak sempat olahraga ya, repot, musim hujan, dan kalau weekend maunya tidur sampai siang ya, itu memang agak susah merubah habit kebiasaan sehari-hari. Cuma memang selama era pandemi COVID-19 kita sebagai praktisi kesehatan lebih menganjurkan lebih banyak olahraga. Jenis dan olahraganya apa sih yang disarankan ya, disesuaikan dengan kemampuan kita, usia dan kondisi tubuh. Misalnya ada orang yang usia 60 tahun sangat berbeda dengan usia di bawah 30 tahun ya. Kondisi tubuh juga, misalnya dia ada penyakit rematik, ada kegemukan atau ada penyakit jantung, diabetes, itu sangat beda olahraganya. Jamnya juga, waktunya ya. Nah, ini asosiasi American Heart Association ini menyarankan olahraga dilakukan sebanyak 150 menit per minggu. Ya, ini penelitian juga menjelaskan bahwa olahraga yang teratur sekitar 150 sampai 200 menit per minggu itu bisa menambah usia harapan hidup dan mencegah berbagai macam penyakit-penyakit metabolik. Jenis olahraga yang dapat bersifat aerobik, jalan, jogging, lari, berenang, senam ya, atau kombinasi berbagai jenis aerobik dan olahraga yang mengangkat beban, misalnya di tempat gym atau fitness center. Pastikan kita melakukan olahraga secara berkesinambungan dan menjadikannya sebagai bagian dari hidup kita ya. Ini jadi gambarnya, ini yang paling enggak 30 menit lah, paling sedikit ya. Itu olahraga yang ringan, jalan kaki ya, 5 hari seminggu ya, itu 150
menit per minggu. Kalau olahraga yang agak berat itu tadi yang gambar kedua, paling enggak 25 sampai 30 menit itu dia misalnya jalan atau lari pagi ya 3 hari seminggu ya, dan itu cukup mungkin sekitar 75 menit sampai 90 menit per minggu. Bisa gabungan kedua-duanya ya, tergantung hobi dan kebiasaan-kebiasaan dan waktu yang kita sediakan. Ini yang high intensity yang lebih berat, misalnya tadi ya mengangkat beban di tempat fitness center atau di ya bersama dengan grup tim ya. Ini yang lain lagi ada sekitar 40 menit itu tadi ya berolahraga futsal, main sepak bola atau nih bersepeda ya 3 sampai 4 hari dalam 1 minggu. Nah, ini penting juga ya, ini berjemur di bawah sinar matahari. Ini banyak yang tanya berapa lama sih dan berapa lama jamnya dan waktunya kapan gitu ya. Nah, kita tahu nih ada ultraviolet A dan B. Kalau yang B ini yang baik ya, jadi dia yang warna biru. Yang B, yang ultraviolet A itu yang kuat. Ultraviolet A itu yang sinarnya sebenarnya lebih panjang dari segi fisikanya. Kalau yang B itu lebih pendek, dan ada ultraviolet C yang lebih pendek lagi. Disarankan ini waktunya di antara jam 7 pagi sampai jam 9:30 pagi, karena di situlah sinar ultraviolet B lebih banyak ya, dan sinar ultraviolet ini bisa membantu pembentukan vitamin D, metabolisme vitamin D, dan vitamin D ini menjadi penting buat menjaga sistem imunitas kita. Ya, kalau terlalu lama dia bisa kita berjemur di bawah sinar matahari bisa berpengaruh terhadap kelainan pada kulit gitu ya. Kulitnya bisa mungkin keriput ya, gosong dan kemerahan, dan bahkan sampai bisa nyeri, panas gitu. Nah, ini juga durasinya sama, juga jenis-jenisnya tuh. Kulitnya ada kaukasia, kalau kita mungkin orang yang kuning langsat ya sampai sawo muda. Jadi sekitar 10 menit sampai 15 menit lah kita berjemur di bawah sinar matahari di antara jam 7 sampai jam setengah 10 pagi. Ya, mungkin begitu saja slide presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Semoga kita selalu sehat walafiat, dalam kondisi baik dan aman semuanya. Terima kasih.